أجمعين وبعد Hayakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan pada pertemuan kali ini. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus untuk menuntut ilmu, terus untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan ini menjadi wasilah sebagai jalan kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang salaka tariqan, yang meniti jalan, yang menempuh suatu jalan, segala macam cara jalan, baik dengan cara pergi menuntut ilmu kepada guru, atau dengan menonton YouTube, menonton kajian, atau seperti yang kita lakukan seperti ini, belajar online. Yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan jalan untuknya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai pada pertemuan Nawaqidul Islam ini, terlebih dahulu Ana sampaikan beberapa nasihat untuk Ana pribadi dan kita semua, bagaimana akan keutamaan menuntut ilmu agar apa yang kita lakukan pada pertemuan ini dan seterusnya terus menjadi semangat untuk kita belajar. Terus semangat kita belajar tersebut tidak redup, ya. Dengan mempelajari, dengan mengetahui apa keutamaan belajar akan membantu kita untuk terus belajar. Karena apa yang kita lakukan itu kita tahu balasan dan janji Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Sehingga orang yang ketika mendapatkan gaji yang besar, dia akan semangat untuk melakukan aktivitas atau amalan tersebut. Karena dia mengetahui balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara balasannya adalah atau keutamaan menuntut ilmu seperti yang kita sebutkan dalam hadis yang disebutkan di awal tadi, yaitu salah satunya adalah dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita dengan cara Allah Subhanahu wa taala berikan kita faham di dalam agama ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan atau padanya kebaikan pada orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia pemahaman atau faham dia di dalam agama ini. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu ini. Dia adalah amal jariyah, merupakan salah satu di antara 3 amal jariyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza matal insan wa fi riwayatin ahli idza mata ibnu adam inqata anhu amaluhu illa min salasah. Apabila anak Adam itu mati atau apabila manusia itu mati, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 hal. Apa yang 3 hal tersebut? Yang pertama, yang pertama sedekahun jariyah, sedekah jariyah yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang terus orang mempergunakannya walaupun orang tersebut telah meninggal. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat dia mengajarkan kepada orang sehingga orang tersebut faham terhadap agama, kemudian orang tersebut mengamalkan apa yang dipelajari darinya. Walaupun orang tersebut telah meninggal, maka pahalanya terus mengalir. Dan salah satunya adalah waladun salih yad'u lahu, ataupun anak saleh yang mendoakan untuknya.
Dan masih banyak sebenarnya keutamaan-keutamaan menuntut ilmu yang kita harapkan itu menjadi motivasi kita di dalam belajar untuk terus belajar agama Allah Subhanahu wa taala, terus mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemaha rahimannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemaha ampunannya. Dengan kita belajar agama, kita kenal seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita akan mencinta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mempelajari apa yang menjadi wasilah atau jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ini adalah satu-satunya cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar. Tapi insya Allah untuk mempersingkat waktu juga, kita akan masuk kepada pembahasan kita pada sore hari ini, waktu Saudi ya, mungkin di sana sudah larut malam. Insya Allah kita akan bahas tentang Nawaqidul Islam, yang merupakan karya salah satu ulama besar dunia yang tinggal di Arab Saudi, dan telah kita jelaskan pada pertemuan di Qawaidul Arba tentang bagaimana biografi beliau secara singkat. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Beliau salah satu pelopor yang mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Tanpa panjang lebar tentang beliau, kita langsung masuk ke pembahasan tentang Nawaqidul Islam. Ini merupakan salah satu karya beliau di antara banyak karya-karya beliau yang beliau tulis rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau menulis tentang Nawaqidul Islam, yaitu nawaqid, pembatal-pembatal al-Islam, keislaman. Beliau di sini rahimahullah taala mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala, beliau penulis mengatakan, i'lam anna nawaqidul islami 10. Ketahuilah bahwasanya nawaqidul Islam itu ada 10. Apa maksud di sini beliau menyebutkan nawaqidul Islam itu 10? Apakah nawaqidul Islam itu cuma 10 di dalam agama Islam atau masih banyak yang lain? Maka tentu nawaqidul Islam 10 di sini beliau sebutkan adalah secara umum pembatal-pembatal keislaman yang merupakan usul atau pokok pembatal. Adapun secara terperinci, maka ada banyak pembatal-pembatal keislaman. Cuman beliau sebutkan di sini 10 pembatal keislaman yang secara umum dan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Beliau sebutkan alasannya itu nanti di akhir tulisan beliau. Kita masuk pada pembatal yang pertama. Al-awwal, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa minhu az-zabhu li ghairi Allah kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan pembatal ke-Islam yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah, yaitu melakukan kesyirikan di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyirik di sini artinya adalah menyelewengkan atau memalingkan segala bentuk peribadatan yang harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita selewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syirik adalah menyelewengkan segala bentuk macam peribadatan yang sebenarnya itu adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, kita selewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, dia telah memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa kita sederhana, kita jadikan selingkuhan
yang lain untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, tidak akan mengampuni an yushraka bih, orang-orang yang mensekutukannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni orang-orang yang selain dari perbuatan syirik kepada orang-orang yang dikehendaki Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah taala membawakan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka telah haram baginya surga Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu an-nar, dan balasan baginya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan sungguhnya orang-orang zalimin tidak ada penolong bagi mereka. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan di antara contoh dari kesyirikan. Beliau ngambil satu contoh di sini, wa minhu azzabahu li ghairillah, dan di antara bentuk kesyirikan itu adalah azzabahu li ghairillah, menyembelih atau berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang berkurban meniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kurban atau menyembelih tersebut merupakan salah satu bentuk peribadatan yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia selewengkan dan dia niatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sesajen, misalkan untuk kuburan, misalkan untuk pohon, misalkan untuk lautan, atau segala macam bentuk penyelewengan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu menyembelih adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki," kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, "Inna salati," sesungguhnya salatku, "wa nusuki," dan dan ibadahku, "wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin." Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata dia menyelewengkan. Maka ini yang disebut dengan asyirku ataupun kesyirikan. Kaman yazbahu lil jinni aw lil qabri. Beliau memberikan contoh juga seperti orang yang menyembelih kepada jin dan kubur. Walaupun sebenarnya menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala baik jin atau kubur atau pepohonan. Cuman beliau di sini sebutkan jin dan kubur karena itu yang paling banyak yang terjadi. Jadi orang menyembelih kerbau, menyembelih sapi atau menyembelih hewan-hewan yang lain, kemudian dia niatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada jin atau kepada kubur atau kepada lautan atau kepada pohon dan seterusnya. Kemudian kita lanjut kepada pembatal yang kedua. Asani, yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Yang kedua, pembatal yang kedua beliau sebutkan, barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala wasa'id, perantara di dalam peribadatannya, yad'uuhum, dia berdoa kepada perantara tersebut, wa yas'aluhum asy-syafa'ah, dia meminta pertolongan kepada perantara tersebut. Dia jadikan peribadatan yang harusnya dikhususkan kepada Allah, dia jadikan kepada perantara tersebut dengan harapan perantara tersebut menyampaikan apa yang dikerjakan oleh orang tersebut. Wa yatawakkalu 'alaihim, ataupun dia bertawakal, menggantungkan diri, menggantungkan harapan kepada perantara tersebut. Yang seharusnya pada semua ini tawakal, meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, itu adalah kekhususan bagi Allah. Namun dia selewengkan, dia jadikan kepada perantara. Dan ini yang banyak terjadi orang-orang musyrik di zaman dahulu yang telah kita sebutkan di Qawaidul Arba. Yang kata mereka itu, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, kata mereka. Mereka orang-orang musyrik itu menyembah selain Allah, la yadurruhum, pada tidak dapat memberikan mudarat bagi mereka atau manfaat.
Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, Allah sebutkan dalam surah Yunus, wa yaqulun, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu perantara tersebut merupakan syufa'auna, pemberi syafaat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sebutkan di ayat yang lain di pembahasan Qawaidul Arba, beliau mengatakan mereka orang-orang musyrik mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah perantara tersebut. Kami hanya menjadikan mereka itu wasilah atau perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala liqarribuna ila Allahi zulfa. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk langsung berdoa kepada Allah tanpa perantara. Bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat untuk ketika berdoa, yaitu menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meminta doa kepada orang kepada orang lain boleh, tapi menjadikan perantara antara kita dengan Allah itu tidak boleh. Misalkan kepada kuburan, dan banyak itu terjadi di masyarakat. Mereka duduk di kuburan, misalkan mereka punya hajah, punya kebutuhan. Dan bahkan ada salah satu maktok video, potongan video anak pernah tonton, mereka berdoa di sana, di kuburan. Ya wali fulan, berikan saya fulus, yang mulus-mulus, kata mereka. Subhanallah. Wahai fulan, berikan saya, apa kata mereka, uang yang merah, yang mulus-mulus, dan seterusnya. Padahal itu tidak berhak. Rizki itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya. Tapi dia selewengkan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribu alasan mereka. Alasan mereka adalah wali, alasan mereka ini adalah aulia, para wali ataupun orang-orang soleh, ulama dan seterusnya. Yang tidak dibenarkan dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, maka aku akan kabulkan apa perintah kalian. Baik, kita lanjut ke pembatal yang ketiga. As-salis, pembatal yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha mazhabahum kafara. Pembatal yang ketiga adalah barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, aw syakka fi kufrihim, ataupun ragu dengan kekufuran mereka, aw sahhaha mazhabum, ataupun membenarkan apa yang mereka yakini, apa ajaran mereka, maka itu dapat menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Kenapa? Malam yukaffiril musyrikin, barang siapa yang tidak disebutkan di sini oleh Syekh, yukaffiril musyrikin alladzina ya'buduna ma'allahi ghair, yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang musyrik yang kita sebutkan yang di awal tadi. Faya'buduna al-ahjar wal ahjar awil mauta. Mereka menyembah pohon-pohon, menyembah batu-batu, menyembah orang yang telah meninggal ataupun kubur. Ataupun para nabi yang mereka sembah, seperti yang kita sebutkan dalam Qawaidul Arba, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengagungkan para nabi mereka sehingga ke derajat ketuhanan, sebagaimana orang Nasrani yang mengagungkan Isa bin Maryam sehingga sampai pada derajat ilahiyah, mentuhankan Isa bin Maryam. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Dan telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia adalah Al-Masih ibnu Maryam. Allah itu adalah Masih ibnu Maryam. Sebagaimana kita tahu orang-orang Nasrani mengatakan Allah Subhanahu wa taala dia adalah Al-Masih atau Yesus Kristus, mereka katakan. Juga Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain Allah katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah.
Dan telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tiga dalam satu ataupun satu dalam tiga, yang merupakan keyakinan trinitas orang-orang Nasrani. Nah, ketika kita ragu terhadap kekufuran orang-orang Nasrani, kekufuran orang-orang Yahudi, maka kita terjatuh juga ke dalam kekufuran karena kita meragukan kekafiran mereka, atau bahkan sahhaha mazhabhum, atau bahkan kita membenarkan ajaran mereka. Kita tahu orang-orang sekarang, ada sebagian orang mengatakan, oknum mengatakan semua agama itu sama. Agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani itu sama semua mereka. Yang berbeda hanya jalan mereka menuju Tuhan, kata mereka. Nah, ketika kita membenarkan apa keyakinan tersebut, maka kita dikhawatirkan keluar dari agama Islam. Karena meragukan, karena kita seolah-olah membenarkan apa yang mereka yakini dari perkataan mereka yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak, Allah Subhanahu wa taala tiga di dalam satu, atau trinitas, atau Allah Subhanahu wa taala adalah Isa, jelmaan. Isa itu adalah jelmaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membenarkan, maka kita dikhawatirkan terjatuh juga di dalam kekafiran. Kita lanjut kepada pembatal yang keempat. Sebelum kita lanjut pada pembatal yang keempat, pembatal yang pertama, pembatal yang kedua, dan pembatal yang ketiga itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Ya. Keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Yang pertama syirik, yang kedua menjadikan Allah perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka menyembah perantara tersebut. Itu merupakan tauhid uluhiyah. Pembatal yang pertama, pembatal yang kedua, dan pembatal yang ketiga. Nah, kita masuk kepada pembatal yang keempat. Beliau rahimahullah taala mengatakan, "Man i'taqada anna ghayra hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafirun." Pembatal yang keempat, beliau rahimahullah mengatakan, barang siapa yang meyakini anna ghairu hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal, lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bawa. Au anna hukma ghairihi, ataupun meyakini bahwasanya hukum selain yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hukum selainnya itu lebih sempurna atau lebih baik. Min hukmihi, kalladhi, seperti yufaddilu hukma tawaghit, seperti orang-orang yang berhukum lebih mengutamakan hukum-hukum tagut ala hukmihi, dibandingkan dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir. Maka dia juga dikhawatirkan terjerumus ke dalam kekufuran. Kita jelaskan di sini dua hal yang penting agar kita tidak salah paham. Yang pertama, apa itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa itu petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadis atau petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah as-sirah wa tariqah, yaitu merupakan jalan atau cara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata melainkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah membawakan kita petunjuk, ini loh jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, kemudian kita katakan ada hukum yang lain yang lebih sempurna dari hukum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawakan. Seperti yang disebutkan oleh penulis di sini, seperti orang-orang yang mengutamakan, yang mengedepankan hukum tagut. Apa itu hukum tagut? Yaitu hukum-hukum disebutkan oleh masyayikh di sini, at-tawaghit alladziina yahkumuna bainan nas bimawjib taqalid wal 'adat allati yusammunaha. Mereka itu mengedepankan hukum-hukum yang mereka buat sendiri, yang itu bertentangan. Wa kullu hukmin yunaqidu syar'illahi fahuwa batilun. Dan segala setiap hukum, mereka buat hukum
untuk menandingi syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hukum yang mereka buat itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka syariat-syariat tersebut dia adalah tertolak. Wa min dzalika al-qawanin al-mukhalafa li syar'i Allah wa dinihi alladhi ba'atha bihi rasulih sallallahu alaihi wasallam fa innaha ahkamu taghutihi jahiliyah qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan itu ana ulangi lagi sekali, hukum tagut di sini jangan disalah pahami. Nah, sebagian orang salah paham. Hukum tagut langsung mengatakan hukum di Indonesia adalah hukum tagut. Ya, itu keliru. Ya. Walaupun hukum di Indonesia belum berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi penisbatan hukum di Indonesia dengan hukum tagut atau pemerintahan di Indonesia dengan pemerintahan tagut, ini adalah keliruan besar. Bahkan kita mencela para pemimpin kita, terjatuh kepada mencela para pemimpin. Yang dimaksud dengan hukum tagut di sini, kalladhi yufaddilu hukm at-tawaghit, yang mengedepankan hukum tagut adalah hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita di Indonesia tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Bahkan setahu kami, hukum di Indonesia semuanya itu salah satunya adalah mengacu kepada syariat Islam. Ketika orang menikah dijalankan dengan syariat Islam, ketika orang merayakan puasa atau melaksanakan puasa dijalankan dengan syariat Islam, ketika orang ingin bercerai, ketika orang bagi harta waris, semua itu dijalankan dengan syariat Islam, dan tidak ada yang bertentangan dengan agama Islam. Jadi hukum di negeri kita bukan hukum tagut, sebagaimana sebagian kelompok mengatakan bahwasanya hukum di Indonesia adalah hukum tagut. Karena mereka mengatakan wa may yahkum bima anzalallahi fa huwa barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Dia mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal di sini yang dimaksud adalah yang meyakini bahwasanya hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama. Akan tetapi ketika orang berhukum dengan hukum undang-undang seperti itu, cuman dia tidak meyakini kalau dia undang-undang tersebut lebih baik daripada Al-Qur'an, maka dia tidak terjatuh ke dalam kekafiran. Tetapi ketika seorang sudah meyakini bahwasanya undang-undang itu lebih baik, lebih bagus daripada yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam kekufuran, karena dia telah meyakini bahwasanya ada hukum selain Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih sempurna. Baik. Kita lanjut pada pembatal yang kelima. Al-khamis, man abghada syai'an mimma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bih kafara. Barang siapa yang membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya, walaupun dia mengamalkan hal tersebut, maka dia telah kafir. Di sini Mu'alif menyebutkan dalilnya, wa dalilu qauluhu ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dan itulah orang-orang yang membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahbata a'malahum, maka terhapuslah amalan-amalan mereka. Dan ini adalah hakikat dari kemunafikan. Nah, ketika seorang membenci apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan atau apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia membenci syariat tersebut, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Kita ambil sampel salah satu contoh, mungkin yang lagi viral ya, tentang poligami misalkan. Nah, misalkan tentang poligami. Ketika orang membenci hukum tersebut dengan mengatakan bahwa poligami ini nggak adil, bahwa poligami ini bertentangan dengan akal sehat dan seterusnya, maka ini yang terjatuh dalam kekufuran. Akan tapi ketika perempuan tidak mau dipoligami karena tidak suka, dipoligami, maka dia tidak terjatuh dalam kekufuran. Yang jadi masalah ketika orang membenci syariat poligami. Ketika dia membenci syariat poligami, maka di sini timbul masalah.
karena dia membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika orang tidak suka atau tidak mau dipoligami, maka dia bukan termasuk orang-orang yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini sebenarnya masih panjang penjelasan Mas Syekh di sini. Cuman kita ambil salah satu contoh yang lagi viral yang insya Allah bisa mencakup semuanya. Ya. Atau orang yang membenci, kenapa kita harus sholat dengan bersedekap? Untuk apa kita sujud? Untuk apa kita ruku? Mereka mempertanyakan dengan niat karena benci. Kita sholat seperti orang yang sedang yoga, ataupun kenapa untuk kita ketika tawaf itu mutar tujuh kali? Untuk apa? Itu apa gunanya? Dia membenci. Maka disinilah kita khawatir terjerumus ke dalam kekufuran. Tetapi ketika kita tidak suka atau tidak mau seperti tadi poligami, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi, lanjut ke pembatal yang keenam. Man istahza'a bi syai'in min dinillah aw sawabihi aw iqabihi kafara. Afan, mungkin ada teks yang berbeda Anda baca ya. Oh, tidak benar ya. من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Barang siapa, pembatal yang keenam, barang siapa istahza'a, ya, mengolok-olok, membuat permainan, ya, memain-mainkan agama, bisyai'in min dinillah, sesuatu yang bagian dari agama, au sawabihi, atau merupakan itu balasan pahala diolok-olok, au iqabihi, ataupun hukuman, kafara, maka dia terjerumus ke dalam kekafiran. Wad dalilu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul abillah, katakanlah apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ayatihi dengan ayat-ayatnya, wa rasulihi dengan rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian bermain-main, kalian memperolok-olokkan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, maka janganlah kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, sungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ayat ini, di antara sebab turunnya ayat ini adalah orang-orang, salah seorang yang ketika perang Tabuk duduk-duduk bersama para sahabat, mereka membuat candaan-candaan mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus tentu di sini ada kemunafikan di hati-hati mereka sehingga membuat olok-olokan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Orang ini mengatakan, ma ra'ayna mitlu qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akdhabu alsinan wala ajbanu 'inda liqa. Kami nggak pernah ngelihat orang-orang yang paling buncit perutnya, paling dusta ucapannya, dan orang yang paling penakut di medan perang, kata orang ini. Padahal niatnya cuma bercanda, hanya candaan. Dan dia maksudkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan candaan tersebut dan kepada para kaum mukminin saat itu. Dia mengolok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan apa ucapan orang tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang tersebut datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menemui Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab, ya Rasulullah, kami itu cuma bercanda ya Rasulullah. Maafkanlah. Mereka itu membuat candaan dan berusaha minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala dan ayatnya dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, apakah kalian bermain-main dengannya? Kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan tersebut, yaitu yang kita baca, qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan ini merupakan sababun nuzul, di antara sebab turunnya ayat tersebut. Maka terlebih kita di zaman sekarang banyak sekali candaan-candaan yang
kita khawatir itu merupakan menjerumuskan kepada kekufuran. Orang yang sholat seperti contoh yang kemarin-kemarin, orang yang sholat dengan menggunakan mukanah kemudian ruku menghadap apa namanya ada belakang, kemudian ternyata mereka membuat candaan di TikTok dan mereka sholat dengan kipas angin seolah-olah sholat dengan perempuan dan seterusnya, dan candaan-candaan yang lainnya, karena agama ini bukan dibuat untuk candaan dan tidak diperbolehkan untuk bersendagoro dalam masalah-masalah agama. Baik, pembatal yang ketujuh. As-sihru wa minhu as-sarfu wal 'atfu faman fa'alahu aw radiya bihi kafara والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Pembatal yang ketujuh, beliau rahimahullah ta'ala sebutkan adalah as-sihr, yaitu sihir. Wa minhu as-sarfu wal 'atfu, dan di antara sihir tersebut, di antara beliau sebutkan contoh-contoh sihir, yaitu as-sarfu dan atfu namanya. Apa itu as-sarfu? Kalau bahasa kita sihir itu guna-guna. Cuman beliau di sini sebutkan dua contohnya, as-sarfu wal atfu. As-sarfu adalah sihir guna-guna untuk memisahkan antara dua orang suami istri. Dua orang yang saling mencintai, misalkan dua kawan yang setia, itu berusaha untuk dipisahkan. Itu namanya as-sarfu. Nah, ataupun suami istri, bagaimana mengguna-guna agar dia bercerai, itu namanya as-sarfu. Walaupun sama-sama sihir keduanya. Kemudian al-atfu kebalikannya. Kalau al-atfu adalah dalam hadis itu disebut dengan at-tiwalah. Rasulullah mengatakan inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Nah, tiwalah itu adalah kebalikan dari as-sarfu, yaitu yang tadi memisah, sekarang apa namanya pelet atau guna-guna untuk menjadikan orang itu bisa cinta kepada dirinya, atau memelet perempuan agar dia bisa dinikahi, atau memelet apa namanya bosnya agar bosnya itu lebih apa namanya perhatian sama dia biar gajinya naik atau seterusnya. Intinya menjadikan orang lebih suka kepada dirinya. Itu namanya atfu. Ya, kebalikan dari sorfu. Tapi keduanya sama-sama sihir. Sama-sama sihir. Ya, keduanya sama. Dan di sini beliau rahimahullah sebutkan tentang faman fa'alahu aw radiya bihi. Maka barang siapa yang melakukan kesihiran tersebut atau radiya bihi, walaupun dia tidak melakukan, cuma dia ridho terhadap kesihiran tersebut, maka dia telah kafir. Nah, walaupun dia tidak melakukan, cuma ridho, maka dia telah kafir. Berarti yang melakukan dan orang yang ridho terhadap perbuatan sihir, maka dia telah kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Sebenarnya ayatnya yang panjang sekali, ya. Surah Al-Baqarah. Wattaba'u ma tatlu syayatun 'ala mulki Sulaiman ila akhir ayat. Sampai ayat yang terakhir. Ini menjelaskan tentang bagaimana malaikat yang diutus, ya. Wa ma yu'alliman. Mereka berdua itu mengatakan ketika apa namanya? Mengajarkan orang-orang sihir tersebut, yaqula, kedua malaikat itu mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini diutus untuk menjadi fitnah, menjadi ujian bagi kalian, fala takfur, maka janganlah berbuat kekufuran. Cuman ayatnya sebenarnya panjang dan tafsirnya itu subhanallah panjang sekali, ya. Ada bahkan kisah-kisah Israiliyat tentang ayat ini, panjang, ya. Cuman kita ambil karena waktu yang tidak memungkinkan untuk bahas semuanya. Bahkan kesihiran pun, sihir itu pembahasannya panjang. Ada sihir yang hakiki, ada yang sihir apa namanya takhyili, sihir yang hakikat, seperti apa namanya seperti yang kita sebutkan, memisahkan dua orang yang saling mencintai atau menggabungkan dua orang yang saling membenci, seperti pelet, itu sihir hakiki. Ataupun sihir takhyili, atau sihir yang berkhayalan, seperti yang dilakukan oleh penyihir-penyihir di zaman Firaun, ketika zaman Nabi Musa, yang melemparkan tali-tali yang padahal bukan tali, itu berubah menjadi ular. Cuman mata-mata orang yang melihatnya itu dibuat seolah-olah tali itu menyerupai ular. Itu disebut dengan sihir tahyili. Dan pembahasannya panjang, ya. Bagaimana hukum di antara keduanya, bagaimana khilaf para ulama, itu panjang. Cuman kita ambil garis besar dari sihir,
sihir merupakan selama dia bertawun, saling tolong-menolong dengan jin, maka dia terjatuh kepada sihir yang bisa menyebabkan kekufuran. Allah Ta'ala alam. Kemudian lanjut kepada pembatal yang ke-8. Karena tidak banyak panjang menjelaskan ya, panjang lebar menjelaskan tentang pembatal-pembatal ini. Karena anak harapkan yang banyak itu nanti ditanya jawabnya. Tanya jawabnya yang banyak tentang pembatal-pembatal ini. Baik. Pembatal yang ke-8. Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Yaitu menolong orang-orang musyrik, membantu orang-orang musyrikin, wa muawanatuhum 'alal muslimin, dan menolong mereka untuk memerangi atau memusuhi kaum muslimin. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu pemimpin buat kalian, fa innahu minhum, maka kalian bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang yang berbuat zalim. Surah Al-Maidah ayat 51. Ini salah satu ayat yang dahulu viral di Indonesia. Ya, Al-Maidah ayat 51. Jadi ketika kita menjadikan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yaitu pemimpin buat kita jadikan mereka itu, kita memilih mereka, mudhaharatul musyrikin, menolong orang-orang musyrik, wa muawanatuhum 'alal muslim, dan membantu mereka untuk memerangi atau memusuhi orang-orang muslim. Nah, mudhaharah atau menolong orang musyrik di sini adalah mudhaharah atau menolong mereka di dalam peperangan maksudnya ya. Nah, ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, kemudian kita menolong dengan segala bentuk macam pertolongan, entah dengan siasah, perpolitikan, atau entah dengan membantu mereka, memberikan makan, atau entah dengan segala bentuk tolong menolong ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Adapun ketika aman-aman seperti sekarang, alhamdulillah, tidak mengapa kita saling tolong menolong di masalah duniawi, seperti mungkin orang tetangga kita seorang Yahudi dan Nasrani, kita terus bermuamalah kepada mereka, bermuamalah dengan muamalah yang baik. Ya, tidak boleh kita mengganggu mereka. Ketika mereka butuh bantuan, maka kita bantu. Mereka sakit, kita jenguk. Mereka butuh meminjam sesuatu, kita berikan pinjaman. Itu tidak masalah. Yang dimaksud di sini adalah ketika terjadi peperangan, maka haram hukumnya kita membantu orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang kaum muslimin. Kita lanjut pada pembatal yang ke-9. At-tasi', man i'taqada anna ba'dhan nas yas'ahu al-khuruj an syari'atihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Barang siapa orang-orang yang meyakini bahwasanya sebagian manusia, sebagian orang itu la yajibu alaihi ittiba, kalau di matan yang lain disebutkan la yajibu alaihi ittiba, enggak wajib untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yas'ul khuruj, dan dia diperbolehkan untuk keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang, karena ada sebagian kelompok meyakini bahwasanya ada sebagian orang-orang itu keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah dia gunakan syariat Nabi Isa, entah dia gunakan syariat Nabi Musa, maka dia terjatuh kepada kekafiran, walaupun dia meyakini bahwa itu yang dia ikuti adalah syariatnya para anbiya, yaitu syariat Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa. Akan tapi ketika turun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terhapus seluruh syariat para anbiya terdahulu. Syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, maka terhapus seluruhnya ketika telah turun syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ada orang yang meyakini bahwasanya sebagian orang itu tidak wajib untuk mengikuti Nabi, ataupun dia meyakini bahwasanya kita itu boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga ada sebagian kelompok kelompok meyakini ada orang yang nggak wajib lagi sholat, ada orang lagi yang nggak wajib puasa, karena sudah tingkatan tinggi gitu, dia keluar dari keislaman
Karena dia meyakini dia keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Dia nggak perlu sholat, nggak perlu zakat, nggak perlu haji karena levelnya sudah tinggi. Maka orang-orang ini dia meyakini apa namanya atau dia keluar dari agama Islam karena dia telah keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW dengan berkeyakinan bahwa dia tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi untuk puasa, tidak wajib lagi untuk membayar zakat. Baik. Pembatal yang ke-10. Al-ashir. Al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Dan pembatal yang ke-10 adalah al-i'rad, yaitu menolak agama Allah Subhanahu wa taala atau memalingkan diri dari agama Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamu, dia nggak mau belajar, dia nggak mau peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Wala ya'malu bih, ataupun dia juga nggak mau beramal. Dia nggak mau belajar, juga nggak mau beramal. Hah? Kalau bahasa kita nggak peduli, orang peduli gitu. Hah? Dia nggak belajar, nggak mau juga mengamalkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, "Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih." Barang siapa siapakah yang paling zalim mimman dzukkira bi ayati rabbih, daripada orang-orang yang diberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, summa a'rada anha, kemudian dia memalingkan diri, nggak mau peduli. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya inna minal mujrimina muntaqimun, sungguhnya balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Maka ketika orang, walaupun mereka itu mengaku agama Islam, mengaku beragama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, akan tapi nggak peduli dengan agama Islam, dan ini merupakan ciri-ciri dari orang-orang munafik. Memperlihatkan keislaman, tapi tidak mau belajar agama Islam, nggak mau peduli, sholat nggak mau, belajar apalagi belajar, ya, mengamalkan saja tidak mau. Maka ini merupakan ciri-ciri orang munafik. Ya. Ketika bersama kaum muslimin dia mengatakan dia itu muslim, dia itu mukmin, tapi ketika diperintahkan untuk mengerjakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mereka nggak mau, enggan, apalagi untuk belajar. Dan ini merupakan salah satu pembatal di antara keislaman, walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi ketika orang dengan sengaja menegaskan diri bahwasanya dia tidak mau beramal, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau haji, tidak mau, bagi yang mampu tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikhawatirkan terjerumus ke dalam kekufuran. Kemudian beliau sebutkan di akhir wala farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid bain al-hazili wal jadi wal khaifi illa al-mukrah. Dan tidak ada perbedaan di dalam semua pembatal keislaman ini antara orang yang bercanda-canda seperti yang kita sebutkan pada pembatal yang ke-6, yaitu menistahza bi syai'in min dinillah, orang-orang yang bercanda dengan agama Allah Subhanahu wa taala atau syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada perbedaan bagi mereka, baik itu dia bercanda melakukannya ataupun apalagi dengan serius. Bainal hazili wal jadi, baik dengan cara bercandaan ataupun dengan serius. Wal khaifi, ataupun dia takut. Walaupun dia takut. Misalkan takut sama tertimpa musibah gara-gara tidak melakukan ritual-ritual, masuk ke dalam pembatalan yang pertama, ataupun takut ketika dia melewati suatu jalan kemudian tidak permisi dengan penghuni atau penunggu pohon tersebut. Ini orang-orang yang takut terjatuh juga di dalam kekufuran. Jadi tidak ada bedanya, baik orang yang sengaja, baik orang yang bercanda, ataupun orang yang takut. Nggak ada alasan, karena saya takut akan tertimpa musibah dan seterusnya, tidak takut. Pengecualian cuma satu, illal mukrah, kecuali orang yang terpaksa melakukan tersebut. Misalkan dia jalan melewati suatu jalan, kemudian diharuskan ketika melewati jalan tersebut
untuk menyembelih, misalkan menyembelih hewan kurban, ataupun melakukan ritual-ritual, ataupun disuruh untuk apa yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia tidak lakukan, dia akan dibunuh misalkan. Yang tidak ada pilihan, pilihannya melakukan ataupun mati dibunuh. Maka dia boleh melakukannya dengan niat di dalam hati bahwa tersebut dia lakukan karena terpaksa. Karena kalau tidak melakukannya, dia akan dibunuh ataupun mudarat-mudarat yang jelas yang ada di depan mata. Tapi kalau mudaratnya masih ambigu, masih nggak jelas, bisa jadi dibunuh, bisa jadi tidak, maka tidak boleh. Tapi ketika mudaratnya sudah jelas, misalkan ketika kita tidak melakukannya, maka akan dibunuh ataupun akan uh, diberikan sanksi-sanksi yang lain yang jelas mudaratnya, maka dia boleh melakukannya dengan niat di dalam hati bahwa tersebut dia lakukan karena terpaksa, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Yasir dulu ketika disuruh untuk menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia lakukan. Dia mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena subhanallah, dia disuruh tidur di padang pasir, ditimpa dengan batu yang panas. Di Saudi kalau sudah panas itu sampai di 50 derajat. Ya. Karena terpaksa dia melakukannya. Makanya sehingga setelah dia melakukannya, dia pergi kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak mengapa, tidak menyebabkan gugur keimanannya. Karena dia melakukan dengan terpaksa. Kemudian beliau di sini rahimahullah taala melanjutkan wa kulluha min a'dhami ma yakunu khataran, di antara semua tersebut dan semua pembatal Islam yang disebutkan 10 tersebut oleh penulis, min a'dhami ma yakunu khataran, yang paling besar bahayanya, yang paling besar mudaratnya hal tersebut. Sehingga yang disebutkan inilah alasan kenapa mu'alif kita katakan di awal tadi, kenapa mu'alif sebutkan cuma 10. Bukankah pembatal Islam itu banyak sekali? Karena ini yang paling besar. Yang paling besar yang menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, dan di antara yang paling banyak terjadi di masyarakat dan kaum muslimin. Sehingga beliau rahimahullah taala menyebutkan cuma 10. Dikarenakan ini 10 ini merupakan asas atau yang paling banyak terjadi atau yang paling bahaya yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Fayambaghi lil muslim, beliau mengatakan, maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim an yahdharuha, dia menjauhi dirinya, wa yakhafa minha ala nafsi, dan dia khawatir, takut kepada dirinya sendiri untuk terjatuh di dalam kekufuran yang menyebabkan dijatuh dalam pembatal keislaman yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min mujibati ghadabih, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa alimi iqabihi, dan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan beliau tutup dengan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Insyaallah kita cukupkan syarahnya tentang Nawaqidul Islam, pembatal Islam. Sebenarnya masih banyak sekali syarah yang Ana ingin sampaikan, cuman karena waktu yang tidak memungkinkan, sehingga Ana mengambil poin-poin besar yang menurut Ana penting untuk disampaikan. Adapun perkara yang seperti sihir, seperti kesyirikan, syirik dibagi menjadi 2, ada syirik asghar, akbar, semuanya itu masih banyak perinciannya sebenarnya. Cuman karena waktu yang tidak memungkinkan, ya kita ambil poin-poin besar, dan semoga walaupun yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga kita bisa mengamalkan dan terhindar dari pembatal keislaman. Dan sebelum Ana beralih ke tanya jawab, Ana tanbih atau berikan perhatian khusus. Ketika kita belajar Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang pertama adalah untuk kita pribadi. Itu yang pertama harus kita tekankan. Hal ini untuk pribadi. Ya, kita tahu ilmunya untuk kita amalkan, itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar ini untuk bukan memvonis orang, ya, karena itu yang banyak terjadi di masyarakat ketika mereka belajar Nawaqidul Islam dan melihat keluarganya ada yang melakukan salah satu dari pembatal keislaman ini, misalkan kesyirikan atau sihir atau yang seterusnya, langsung divonis
Anda kafir kekal di neraka. Dan ini yang tidak boleh. Ya. Tugas kita adalah belajar ini untuk mengetahui bahwa perbuatan ini perbuatan yang tidak benar. Sehingga kita bisa jauhi untuk diri kita pribadi, kita nasihati untuk keluarga dan tetangga dan masyarakat kita. Itu yang pertama. Kita belajar sini untuk menghukumi perbuatan dan bukan menghukumi orangnya. Ketika kita lihat orang berbuat kesyirikan, kita nasihati. Karena kita tahu hal tersebut merupakan kekeliruan. Bukan kita memvonis mereka jatuh kepada kekufuran, atau apalagi memvonis mereka itu kekal di dalam neraka. Dan itu tidak boleh. Yang berhak untuk memutuskan mereka itu keluar dari agama Islam, yaitu para ulama yang telah mereka pelajari apa yang dilakukan orang tersebut, dan beliau para ulama memberikan fatwa bahwa orang tersebut keluar dari agama Islam atau keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sekali kriteria yang disebutkan para ulama. Baik, kita beralih ke tanya jawab.